Bapak mungkin Ya. sebelum ada apa? Tadi kan Bapak senang membantu orang dikatakan seperti itu. Tapi di sisi lain, apakah Bapak sudah memiliki paham? Kami bilang terpapar nggih seperti itu. Itu apakah sudah terpapar istilahnya seperti itu? Sebenarnya terpapar atau tidak itu bukan dilihat dari subjeknya, dari bagaimana orang melihat saya. Karena saya sendiri pelajaran yang saya dalami di Timur Tengah, baik di Yordan, Syria, atau Pakistan dan Saudi terakhir, itu semuanya tidak ada yang saya pikir tidak ada penyimpangan. Itu saja, tidak ada penyimpangan. Jadi kalaupun terjadi penyimpangan itu memang ya dari teman-teman yang memahami. Iya. Kembali lagi, Pak Saifuddin ini kan perjalanan hidupnya banyak ke Timur Tengah. Iya. Pertama kali keluar negeri itu ke Timur Tengah itu ke negara mana? Ke Syria. Syria. Yang dilakukan di sana apa? Ya, sekolah biasa. Ya? Lalu dari Syria ke Damaskus terus ke Yordan. Di sana masih sekolah juga. Sekolah di Kuliatul Mustama Islam. Lalu ke Pakistan. Di sana juga sekolah juga. Terus pendidikan formalnya diambil di Ummul Qura, Mekah Al-Mukarramah ya. Nah, selama perjalanan dari mana tadi, dari Yordan, terus Syria, terus ke Pakistan, terus ke Ummul Qura, ini yang dipelajari apa Pak Saifuddin? Sebenarnya intinya ya bahasa Arab ya. Bahasa Arab. Yang ada tarbiyah seperti saya di Yordan, saya mengambil tarbiyah Islamiyah. Kemudian saya di Syria saya mengambil apa namanya? Mahadluga bahasa Arab. Kemudian di Saudi Arabia saya mengambil Fakultas Usul Dakwah wa Usuluddin. Nah ini kan kalau dilihat dari jurusan-jurusan yang diambil ini nggak ada pelajaran-pelajaran tentang radikalisme atau apa? Tidak ada. Kok bisa tiba-tiba? Jadi awal pertama kali bersentuhan dengan radikal itu karena ketidaksengajaan itu tadi atau gimana? Sebenarnya ya kalau diruntun dari awal sejak saya banyak otodidak baca buku yang itu di luar pelajaran, yang itu saya baca seperti buku-bukunya Hasan Al-Banna, Said Qutb, kemudian Al-Maududi, dan itu saya nikmati. Ada kesamaan di Syria juga, di Jordan juga itu saya temui buku-buku itu. Kemudian saya tapi apa isi yang dipelajari dari buku-buku itu? Dari buku-buku itu ya kan itu kan pergerakan apa kayak gitu kan. Iya. Sebenarnya itu ada minus plusnya. Seperti saya pelajari yang saya baca buku dari Ikhwanul Muslimin. Sebenarnya Ikhwanul Muslimin ini satu gerakan yang di Kairo, di Mesir. Ya memang itu ketika Ikhwan Muslimin berbenturan, ya ada berbenturan dengan kekerasan. Pada akhirnya ya teman-teman yang di Ikhwan Muslimin juga banyak yang di penjara. Gitu. Saya akan kembali kepada Pak Abu Fida. Iya. Pak Abu Fida, saya masih penasaran ini dengan Pak Abu Fida. Tadi kan Pak Abu Fida ini perjalanan petualangan Pak Abu Fida di Timur Tengah itu kan luar biasa. Berapa tahun itu Pak di total di Timur Tengah itu berapa tahun? Di Timur Tengah sekitar 8 atau 9, 10 tahun. 10 tahun ya. Nah, Pak Abu Fida sendiri ini pernah nggak mendapati sebuah doktrinasi atau doktrinasi gitu kan dari orang-orang yang ditemui di Timur Tengah sana yang terlibat dengan organisasi teroris internasional. Sebenarnya waktu itu saya tidak mengetahui, apakah itu awalnya tidak mengetahui organisasi apa, saya tidak tahu pada saat itu. Yang tahu kan ada satu komunitas ya. Kalau
Ustadz atau syekhnya itu mengatakan dengan suara yang keras, memang apakah ya itu tadi ya memang ustadznya, tapi saya baca buku-buku terutama buku-buku agama Islam, ya memang saya tidak pernah nemuin. Ada tidak sebuah komunitas tertentu yang itu dekat gitu, dekat dengan Pak Abu Fida pada saat di Timur Tengah tersebut? Pada saat di Timur Tengah saya punya komunitas teman-teman Palestina. Teman-teman Palestina waktu di Yordan itu, sampai teman-teman Palestina itu ya yang berafiliasi pada Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di Yordan. Di Yordan. Iya. Tapi tidak ada keterlibatan dengan jaringan teroris internasional pada saat itu. Pada waktu itu tidak ada. Tidak ada ya. Belum. Artinya Pak Abu Fida ini betul-betul murni terlibat dengan jaringan teroris itu, JI ketika berada di Surabaya tadi. Iya. Setelah ada orang yang meminta Pak Abu Fida untuk menyembunyikan Nurdin M. Top. Iya. Keterlibatan awalnya itu di situ. Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi dengan Pak Abu Fida? Ya, yang Ditangkap polisi kah atau ya, apa? saya ditangkap polisi. Ditangkap polisi. Setelah itu kehidupan Pak Abu Fida Ya, sendiri saya gimana? kehidupan biasa, kemudian saya jaga toko, kemudian saya pada tahun 2008 ketika JAT dideklarasikan, saya ikut sama Ansor Tauhid. Oh, sempat gabung dengan JAT. Pertimbangan gabung dengan JAT pada saat itu apa? Karena ketika itu kan saya lihat saya komunitas yang awalnya dengan CI juga saya Memiliki ada kesamaan. tidak CI ini tidak, sebenarnya kalau bahasa yang saya bahasakan ya masih belum menerima dengan keadaan saya yang pernah mempunyai kasus 2004 itu, kan, sehingga sulit untuk diterima di JI. Akhirnya ya teman-teman JI yang tidak diterima ini ya, kalau saya amati dan saya pahami, menggabungkan diri ke JAT. Oh, jadi dari JI terus kemudian gabung ke JAT. Doktrinnya pada saat itu gimana Pak Abu Fida? Apa doktrin yang paling paling kental? Apakah harus melakukan misalnya perlawanan terhadap pemerintah atau apa atau gimana? Sebenarnya kalau kita bahasakan ya ada materi yang beberapa al-wal-baro. Dikasih uang berarti? Oh tidak ada kasih uang, itu kesadaran diri lah. Saya sendiri tidak ada salary, tidak ada apa-apa. Ada iming-iming nggak? Tidak ada. Kalau iming ya tidak ada. Tidak ada. Yang jelas di situ atau iming-iming masuk surga gitu? Kalau iming-iming masuk surga ya banyak yang saya dapati di Al-Quran juga ada. Oh, ya. Memang menjanjikan kan, Allah menjanjikan al-jannah semuanya ya iming-iming yang ada di Al-Quran. Iya. Tapi kalau oknum-oknum ini memberikan iming-iming ya saya belum pernah. Belum pernah ya. Tapi alasan Pak Abu Fida mau gabung dari JI ke JAT itu apa sebenarnya? Sebenarnya sifat manusia itu pada dasarnya, kata Ibnu Khaldun, itu adalah sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Insanu madaniyun madaniyun bitabi itu ya. Tabi. Artinya tadi pertimbangannya di situ karena memang murni karena mau membantu orang yang sedang minta pertolongan. Sosial. Oke. Iya. Saya akan komparasikan dengan Pak Amir Mahmud. Ini Pak Amir Mahmud kalau dilihat dari. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.